sudah mulai saja. Oke, baik. Selamat malam, Unair dan juga teman-teman. Sekarang kami kelompok praktikum Cyber Security kelas A akan mm, mempresentasikan hasil laporan kami sekaligus demo live. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama ada Kevin Tanjaya dan saya sendiri dan Kyota Tarore dan juga Tri Salenda. Yang pertama yaitu kita akan menginstal VirtualBox. Jadi di sini saya sudah menginstal VirtualBox. Ini ada tampilan tampilan awal VirtualBox. Lalu selanjutnya yaitu menginstal virtual machine image dan diimport ke VirtualBox. Ini ada tampilan virtual machine. Ini ada tampilannya. Lalu selanjutnya start virtual machine dan login. Di sini kita akan klik start. Ada sedikit loading. Nah, di sini kita akan login dengan username CyberOps. Dari sini sudah berhasil login. Lalu selanjutnya sini kita akan melihat aplikasi-aplikasi yang ada di CyberOps. Kita akan cek di sini di application Finder. Nah, ini ada semua jenis aplikasi yang ada di virtual machine. Ada banyak sekali. Lalu selanjutnya membuka terminal emulator, lalu ketik IP address. Nah, ini adalah terminal emulator. Kita ketik IP address. Sudah berhasil, di sini ada IP address-nya. Lalu selanjutnya, Maaf, potong boleh tunggu bentar. DP ini Pak loading. Sorry. oh loading. Oke, oke. Ya, bentar. Oke, oke sudah. So, tak buka IP Oke. address. Ya, ini IP address-nya. Lalu selanjutnya, kita akan menemukan search engine di dalam virtual box ini. Kita ke web browser. Nah, ini adalah search engine-nya, yaitu Firefox. Lalu selanjutnya, kita akan shutdown virtual mesinnya. Nah, ini close virtual machine, kita akan shutdown. Lalu klik power off the machine. Oke, sudah berhasil di shutdown virtual mesinnya. Lalu lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Dan berikut saya akan mencoba melanjutkan hasil presentasi kita. Baik, kita bentar. Oke, oke. Oke, baik. Jadi untuk reflection, keuntungan dari virtual machine ini yaitu kita bisa mencoba aplikasi atau mencoba operation system atau OS tanpa mempengaruhi device kita atau PC kita. Kita juga dapat men-save current save state mesin virtual kita sehingga kalau jika memang ada masalah, kita dapat mengembalikannya ke kondisi virtual machine sebelumnya. Tetapi di sisi lain, virtual machine membutuhkan alokasi CPU, memori, dan penyimpanan sendiri. Sehingga ketika kita menjalankan beberapa virtual machine dapat menyebabkan bottleneck pada mesin fisik kita, pada mesin fisik.
Oke, baik. Kita lanjut pada cyber security case studies. Mungkin untuk menguap waktu, kita lanjut pada tes satu. Conduct search of high profile cyber attack. Nah, yang kita pilih, maaf, tes kedua yaitu menulis analisis dari serangan tersebut. Yang serangan yang kita pilih itu Sony Entertainment Hack atau SEH. Oke, kita lanjut pada bagian A. Who were the victim of the attacks? Yang korban dari serangan tersebut yaitu Sony Picture Entertainment atau bisa juga dibilang SPA sebagai singkatan. B, kita lanjut pada bagian B. What technology and tools were used in that attack? Nah, teknologi yang dipakai itu malware perusak yang disebut dengan wiper. Para penyerang menghapus data dari server perusahaan dan menyebarkan ransomware. Nggak masuk pada bagian C. When did the attack happen within the network? Serangan itu terjadi pada 24 November 2014. Oke, lanjut. D. What system were targeted? Nah, in- ya, se- hmm. Infrastruktur jaringan dan sistem digital SPI, termasuk catatan karyawan, email pribadi, dan jadwal rilis film yang akan datang. Dan bagian E, what was the motivation of the attacker in this case? What did they hope to achieve? Motif penyerangan adalah untuk mencegah SPE menerbitkan film-film komedi politik yang berfokus pada pembunuhan para pemimpin korut atau Korea Utara. Pertama-tama penyerang meminta uang untuk mengembalikan data SPI. Tuntutan mereka kemudian berubah, mengharuskan SPI memperhatikan distribusi film teroris yang dianggap merujuk pada the interview. F. What was the outcome of the attack? Hasil dari serangan terhadap Sony Picture Entertainment ini termasuk pencurian data, kerusakan sistem, ancaman, pemerasan, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Para penyerang juga berhasil mencuri berbagai informasi sensitif, termasuk data pribadi ribuan karyawan seperti nama, alamat, nomor jaminan sosial, gaji, dan catatan medis. Dan ribuan email privat yang menyebabkan skandal besar dan rusak reputasi Sony. Oke, kita lanjut pada learning the details of attack. Oke. Pada bagian ini kita akan menggunakan search engine favorit kita untuk mencari IoT. IoT. Nah, IoT yang kita pakai yaitu IoT Security Foundation. Baik, kita masuk saja pada step satu. What is the vulnerability? Wah, kurangnya kebijakan pada keamanan yang kuat sehingga perangkat IoT ini rentan terhadap serangan cyber dan infeksi malware. Step 2, who might exploit it and explain. Berbagai ancaman yang dapat mengeksploitasi kerentanan ini seperti hacker dan cyberkriminal bisa mengeksploitasinya untuk mendapatkan akses yang tidak valid ke perangkat IoT sehingga mereka dapat mencuri data sensitif atau melakukan serangan cyber yang berskala besar. Oke, next step 3. Why does the vulnerability exist? Hal ini diakibatkan karena kurangnya perhatian pada bagian keamanan dalam pengembangan dan pemasangan IoT. Banyak perangkat IoT dirancang dengan sumber daya yang terbatas, sehingga banyak yang lebih memprioritaskan fungsi dibandingkan keamanan. Step 4. What could have done to limit the vulnerability? Hal yang bisa dilakukan yang pertama itu menerapkan langkah-langkah yang kuat selama masih dalam masa-masa pengembangan perangkat IoT, termasuk enkripsi code dan mekanisme autentikasi. Dan kedua, adanya update pada perangkat IoT secara teratur untuk mengatasi kerentanan pada keamanan yang diketahui, sehingga dapat melindungi dari ancaman yang muncul. Ketiga dan terakhir, menetapkan standar dan peraturan di semua industri untuk keamanan IoT untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas untuk semua perangkat dan produsen. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi untuk yang selanjutnya ini ada visualizing the black hats. Jadi objektifnya di sini adalah meresearch dan menganalisis serangan cyber yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Di sini kami sudah dapat tiga contohnya. Yang pertama di sini ada serangan cyber terhadap Bank Syariah Indonesia. Jadi who is the attacker? Jadi attacker ini adalah kelompok ransomware yang bernama Lockbit 3.0. What organization group is the attacker associated with? Lockbit ini adalah sebuah kelompok kriminal cyber internasional yang dikenal menyerang organisasi besar dengan menggunakan ransomware.
Oke, selanjutnya ini ada what is the motive of the attacker. Jadi motif utama dari kelompok ini itu adalah finansial, yaitu mereka ini ingin uang tebusan dengan cara mengancam bahwa mereka akan membocorkan data sendiri yang mereka curi, data sensitif yang mereka curi, termasuk informasi dari nasabah dan juga transaksi mereka. Kemudian metode apa yang digunakan? Jadi metode serangan yang digunakan itu adalah berupa ransomware. Jadi ransomware ini itu metodenya adalah dengan cara menyusup ke dalam sistem IT BSI, mengenkripsi data dan juga mengancam akan mengucurkan data jika tebusan tidak dibayarkan. Kemudian, what was the target and the vulnerability used against the business? Jadi target dan juga kerentanan yang dipakai di sini itu target utamanya ada dari kelompok ini adalah sistem layanan digital BSI, termasuk mobile banking, internet banking, dan juga data nasabah. Untuk kerentanannya itu kemungkinan berasal dari sistem keamanan jaringan atau kegagalan untuk memperbarui patch pada infrastruktur IT yang digunakan. Kemudian ada how could this attack be prevented or mitigated? Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama di sini adalah memperkuat keamanan teknologi informasi, seperti melakukan pembaruan sistem yang berkala pada semua perangkat lunak, sistem operasi, dan juga aplikasi. Pastikan semuanya mendapatkan pembaruan keamanan yang tepat waktu. Memisahkan jaringan internal dengan sistem yang penting juga dapat membantu untuk membatasi penyebaran malware ini. Untuk yang kedua, ada meningkatkan kesadaran dan pelatihan karyawan. Melakukan pelatihan terhadap para karyawan secara rutin agar karyawan dapat mengenali ancaman seperti phishing dan juga rekayasa sosial. Kemudian ada mengimplementasikan kebijakan untuk backup data. Melakukan backup data ini perlu secara berkala, secara rutin, agar dapat menyimpan data pada lokasi yang terpisah, serta menguji kemampuan sistem dalam memulihkan data dari backup secara berkala guna untuk memastikan data dapat diakses saat terjadi serangan. Kemudian ada bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti berkolaborasi dengan BSSN untuk mendapatkan panduan dan dukungan, menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk melakukan pengujian data keamanan sistem secara berkala, dan juga bank harus dapat melakukan bug bounty program di mana akan diberikan intensif kepada komunitas keamanan cyber untuk melaporkan jika adanya kerentanan. Yang terakhir ini ada menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan bahayanya serangan cyber, seperti mengedukasi masyarakat tentang link phishing, rekayasa pesan, dan sebagainya, agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap serangan cyber. Kemudian yang kedua ini ada kasus serangan cyber DDoS pada web Citylink dan juga tiket.com. Jadi siapa penyerangnya? Untuk penyerangnya itu identitasnya tidak diketahui secara secara spesifik, namun ada kemungkinan jika pelaku adalah sebuah kelompok peretas atau individu yang berusaha mengganggu layanan digital untuk keuntungan finansial ataupun hanya sekedar merusak reputasi saja. Jadi organisasi atau grup yang terasosiasi itu juga tidak ada informasi yang spesifik yang bisa didapatkan terkait organisasi atau grup tertentu ini. Serangan mungkin saja berasal dari kelompok peretas independen atau bagian dari sindikat kriminal cyber internasional. Untuk motif dari penyerang ini, itu ada beberapa motif yang kemungkinan saja menjadi motif utamanya. Yang pertama ini ada finansial, jadi mereka ini ingin memeras perusahaan untuk mendapatkan uang tebusan atau menciptakan gangguan yang merugikan secara teknologi. Kemudian ada reputasi, yang dimana menurunkan kepercayaan para pelanggan terhadap Citylink dan juga tiket.com. Untuk yang ketiga itu ada mungkin motifnya untuk menunjukkan kemampuan, jadi menunjukkan keahlian teknis dalam serangan cyber yang sering menjadi motivasi para kelompok peretas. Untuk metode serangan yang digunakan, metode yang digunakan di sini adalah DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana server Citylink
dan tiket.com itu akan dibanjiri dengan lalu lintas yang sangat besar sehingga membuat layanan online mereka tidak dapat diakses oleh pengguna. Jadi apa target dan kerentanan dari metode ini, dari metode yang mereka pakai ini? Kalau targetnya itu mungkin ada dari serangan ini itu adalah web server mereka dan juga infrastruktur layanan online dari Citylink serta tiket.com. Untuk kerentanannya itu kemungkinan berasal dari sistem manajemen lalu lintas server yang mungkin saja belum dilengkapi dengan pelindungan memadai untuk menghadapi serangan DDoS ini. Jadi bagaimana serangan ini bisa dicegah atau dikurangi? Jadi dengan menerapkan beberapa poin di bawah ini, seperti memperkuat infrastruktur server, menggunakan layanan anti DDoS, mengimplementasikan firewall aplikasi web, dan juga meningkatkan kapasitas jaringan untuk menangani lalu lintas yang besar. Oke, kita lanjut ke serangan berikutnya. Kasus serangan berikutnya ini ada serangan cyber Apple di sini. Di sini identitas pasti dari pelaku serangan Apple ini tidak diketahui karena malware ini itu merupakan sebuah program yang menyebar secara luas dan digunakan oleh banyak pelaku ancaman untuk tujuan yang beragam. Jadi organisasi dan grup yang terasosiasi dengan penyerang ini itu pun tidak ada atau kelompok tertentu tidak ada organisasi atau kelompok tertentu yang diidentifikasi secara spesifik dalam kaitannya dengan Apple. Namun pelakunya ini biasanya adalah seorang individu atau kelompok peretas yang mencari keuntungan dari pencurian data atau sabotase sistem. Jadi motif dari penyerang ini itu bisa berbagai macam, tapi di sini saya ambil 3-nya, yaitu ada mengakses data pribadi atau informasi finansial untuk tujuan pencurian atau penipuan. Yang kedua itu ada menyerang infrastruktur jaringan untuk mengganggu layanan, misalnya melalui serangan DDoS. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi sensitif dari pengguna atau organisasi target. Jadi untuk metode serangan yang digunakan ini, metode utamanya itu berbasis Trojan yang berbasis DDoS untuk digunakan untuk membanjiri lalu lintas palsu ke target sehingga layanan mereka akan terganggu. Untuk penyebarannya itu melalui situs web yang telah disusupi, perangkat lunak yang terinfeksi, atau lampiran email yang berbahaya. Jadi siapa saja target dan apa kerentanannya itu targetnya itu adalah infrastruktur jaringan atau sistem organisasi yang kurang memiliki perlindungan keamanan cyber memadai. Untuk kerentanannya itu adalah sistem yang tidak diperbarui, kurangnya firewall atau pengguna yang tidak berhati-hati terhadap lampiran email mencurigakan, dan perangkat lunak yang tidak resmi. Oke, selanjutnya bagaimana serangan ini bisa dihindari atau dicegah itu kita bisa melakukan beberapa langkah di bawah ini, yaitu adalah memperbarui sistem operasi dan aplikasi dengan patch terbaru untuk menutup celah keamanan. Gunakan firewall dan perangkat lunak keamanan yang terpercaya, serta jangan membuka lampiran atau mengunduh perangkat lunak dari sumber tidak terpercaya, dan juga menerapkan autentikasi multifaktor untuk memperkuat akses sistem. Oke, itu dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jangan share screen dulu. Selanjutnya itu becoming a defender. Di sini untuk yang pertama yaitu di sini kita mencari sertifikat yang paling populer. Jadi di sini ada apa? Ada 3 level. Ada yang level pemula, level menengah, dan spesialisasi. Level pemula ada CompTIA Security Plus, sertifikat Ethical Hacker, GIAC Security Essentials. Untuk tingkat menengah ada sertifikat Information System Security Professional, sertifikat Information Security Manager,
Certified Cloud Security Professional. Lalu untuk tingkat lanjutan atau spesialis ada Offensive Security Certified Professional, ada dia Penetration Tester, dan Certified Information System Auditor. Lalu selanjutnya B, eh, di sini sertifikat berdasarkan tes sertifikat. Jadi di sini ada CompTIA Security Plus. Di sini dia menggunakan exam code SY0 garis lurus 701. Jadi untuk nomor examnya 1, durasinya 90 menit, passing score 750 per 900. Jadi untuk agar lulus harus mencapai nilai 750. Lalu selanjutnya ada Certified Information System Security Professional. Untuk exam code-nya CISSP, nomor examnya 1, durasinya 4 jam, passing score-nya 700 per 1000. Lalu juga ada experience required, jadi ada eh, pengalaman harus lebih dari 5 tahun, setidaknya 2 tahun di CISSP. Untuk topiknya itu topik overhead CISSP domain. Ya, ada security, asset security, security architecture and engineering, communication and network security, identity and access management, security assessment and testing. Lanjut, step 2, menginvestigasi posisi cyber security. Gitu. Jadi di sini eh, ada berapa banyak pekerjaan yang diposting 2 minggu yang lalu. Jadi berdasarkan data terbaru dari Indeed.com, terdapat sekitar 2.363 lowongan pekerjaan baru di bidang keamanan cyber yang diposting dalam 2 minggu terakhir. Lalu ada what is salary, jadi gajinya. Di sini juga masih berdasarkan dari Indeed.com, ada sekitar 2.393 lowongan pekerjaan di bidang cyber security. Di sini ada gaji-gajinya, ada analisis cyber mulai dari 75.000 dolar sampai 105.000 dolar. Ada juga penetration tester, insinyur keamanan, incident responder, dan lain-lain. Di sini ditanyakan what is common kualifikasi untuk menjadi employer, pekerja. Di sini ada yang pertama adalah latar belakang pendidikan, lalu ada sertifikat, dan ketiga keterampilan teknis, lalu keempat pengalaman, kelima itu keterampilan non teknis atau soft skill, lalu keenam adaptasi terhadap teknologi baru, lalu ketujuh ada pemeriksaan latar belakang dan standar etika. Selanjutnya bagian D, sertifikat yang dibutuhkan para pekerja. Di sini ada sertifikat Information System Auditor yang dikeluarkan oleh ISACA, lalu ada Certified Information Security Manager dikeluarkan oleh ISACA, Certified in Risk and Information System Control dikeluarkan oleh ISACA, lalu terakhir Certified in the Governance of Enterprise IT yang dikeluarkan lagi oleh ISACA. Lalu bagian E,
do any certification match one list in step 1A. Jadi ada dua yang dari 1A, ada Certified Information System Auditor dan juga Certified Information Security Manager. Sebenarnya ada banyak, cuman eh, saya mengambil contoh dua saja. Lalu bagian F, investigasi. Hmm, Jadi sini biasa tools-tools yang digunakan oleh cyber security. Jadi ada Google Glue, ini platform yang dibuat oleh Google untuk membantu pengguna memahami kerentanan aplikasi web seperti XSS atau cross-site scripting, CSRF, cross-site request forgery, dan SQL injection. Lalu ada Hack the Box atau HTB. Jadi platform interaktif yang menyediakan mesin virtual dengan berbagai tantangan untuk diuji oleh para pengguna. Untuk fiturnya ada beragam skenario pentesting dari dasar hingga tingkat lanjut. Lalu ada Try Hack Me, platform yang lebih ramah bagi pemula dengan kursus interaktif, latihan praktis, dan tantangan hacking yang bisa diakses langsung di browser tanpa perlu pengaturan rumit. Untuk fiturnya ada berbasis browser, tidak perlu menginstal alat tambahan, panduan langkah demi langkah untuk pemula. Tantangan berdasarkan serangan dunia nyata. Lalu ada Over the Wire atau War Games, di sumber daya gratis berbasis teks yang memungkinkan pengguna belajar pengujian penetrasi dan eksploitasi sistem Linux melalui serangkaian tantangan CTF style atau Capture the Flag. Untuk fiturnya ada dari dasar hingga tingkat lanjut. Dan fokusnya ke keamanan sistem dan pemrograman eksploitasi. Lalu ada Portsfigure Web Security Academy. Ya, dikembangkan oleh tim tim Burp Suite. Ini menyediakan tutorial dan lab interaktif untuk memahami serangan terhadap aplikasi web seperti SQL injection, XSS, dan IDOR atau Insecure Direct Object Reference. Untuk fiturnya itu gratis dan interaktif dengan tantangan langsung. Lalu ada RootMe, platform belajar yang menyediakan tantangan testing dalam berbagai kategori, termasuk forensik, reverse engineering, dan keamanan aplikasi web. Untuk fiturnya ada lebih dari 400 tantangan dan dengan berbagai tingkat kesulitan. Lalu terakhir ada DEM Vulnerable Web Application atau DVWA. Aplikasi web yang secara sengaja dibuat rentan untuk membantu pengguna memahami eksploitasi keamanan web dan cara mengamankan sistem. Dia fiturnya menyediakan lingkungan latihan untuk SQL injection, XSS, CSRF, dan lain-lain. Bisa diinstal secara lokal atau di server virtual. Oke. Sudah selesai. Jadi mungkin segitu untuk laporan dan juga demo live kelompok kami. Terima kasih.